Nilai bela negara tuh ada cinta, sadar, yakin, rela, dan memiliki. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia, salam sehat untuk Anda, teman cangkrukan. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari virus corona, karena ternyata corona masih ada, sehingga kita tetap harus jaga prokes kita. Nah, ini saya lanjut dengan baca-baca komen dari teman cangkrukan yang ada di podcast Bela Negara. Ini terkait di postingan atau video Karena Saya Belum Baik Makanya Saya Bela Negara. Ini masih ada pertanyaan tersisa, yakni dari Jorei GRS 88. Keren kontennya Om, terima kasih, sangat setuju, kita wajib bela negara. Saya mau tanya Om, bagi yang masih pelajar bagaimana caranya ikut bela negara? Terima kasih, semoga makin maju, ditunggu konten selanjutnya. Terima kasih juga, nanti coba saya akan jawab. Kemudian dari Kirake, keren banget Om edukasinya. Saya punya pertanyaan, bentuk terkecil bela negara tuh kayak gimana ya? Nah, kemudian dari Winda Astari, lalu apa yang bisa dilakukan sebagai generasi milenial untuk bela negara di situasi pandemi seperti sekarang ini? Semoga sehat selalu dan sukses ya Om. Oke, ini saya bacakan 3 dulu karena ini ada banyak banget pertanyaan, ini ada lebih dari 20 ya. Nah, dari 3 pertanyaan ini sebelum saya menjawab, saya akan balik lagi ke konsep bela negara yang saya pahami, bahwasanya bela negara itu terkait dengan sikap dan perilaku kita yang dilandasi atas kecintaan kita kepada tanah air, dan juga berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai bela negara kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yakni di belajar menjawab. Ini juga belajar menjawab edisi kedua. Nilai bela negara itu ada cinta, sadar, yakin, rela, dan memiliki. Cinta pada tanah air itu udah wajib, kemudian sadar bahwasanya kita berbangsa dan bernegara, kemudian yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan awal ini ya, kalau di era pandemi ini adalah imun. Kita harus bisa meningkatkan imunitas kita. Jerry GRS 88, bagaimana cara ikut bela negara bagi yang masih pelajar? Kalau secara resmi, Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Potensi Pertahanan itu beberapa waktu lalu membuka yang disebut dengan Komcat atau komponen cadangan. Itu mulai dari usia 18 sampai maksimal 35 itu mengikuti pelatihan secara khusus, pelatihan militer selama 3 bulan, dan yang periode pertama ini ada 2.500, itu belum selesai kalau tidak salah. Nah, sebagai pelajar tentu dengan menunaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar, yakni belajar dengan baik, itu sudah bela negara. Berprestasi dalam sekolahnya itu bela negara. Ketika pelajar memiliki hobi, games atau apa-apa, yang penting itu positif, apalagi bisa berprestasi, bisa menggairahkan dirinya dan teman-temannya, itu juga sudah bela negara. Nah, kemudian bentuk kecil bela negara tuh kayak gimana sih? Bentuk kecil bela negara tuh, satu, kalau di era pandemi ini jaga kesehatan kita, jangan sampai kita terkena COVID-19 atau bahkan kita menjadi agen penyebar COVID-19. Taat prokes itu bela negara. Menahan diri untuk tidak keluar kalau tidak penting itu bela negara. Jaga jarak juga bela negara. Hal-hal kecil. Nah, kemudian kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, membantu orang tua kita di rumah itu bela negara. Buang sampah pada tempatnya, bersih-bersih rumah kita agar tidak ada nyamuk yang bersarang, karena sekarang musim DB, jadi itu juga sudah jadi
bela negara. Nah, kemudian dari Winda Astari, generasi milenial untuk bela negara di situasi pandemi. Nah, ini menarik karena generasi milenial ini sangat dekat dengan yang dinamakan teknologi, gadget, gawai. Mereka tidak pernah lepas dari gawe. Nah, di era digital ini ada tantangan yang menarik yang juga menjadi cukup riskan buat kaum milenial. Karena apa? Salah satu yang mengancam negara di era digital, khususnya untuk generasi milenial ini adalah hoax dan berita bohong. Memang kemajuan teknologi ini memudahkan semua orang untuk mengakses, membuat dan menyebarkan informasi. Nah, saat ini juga kita diserbu dengan yang disebut infodemik, atau serbuan informasi yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Jadi kalau untuk generasi milenial tetap berkreasi sesuai dengan hobi atau passion masing-masing. Yang penting positif, bermanfaat buat diri kalian, bermanfaat buat keluarga kalian, apalagi buat lingkungan dan Indonesia. Ini sudah sangat bela negara. Jadi milenial ini memiliki peluang yang cukup luas untuk bela negara. Ketika kalian sebagai milenial yang konten kreator, hobi games, atau yang hobi dengan startup dan lain-lain, ciptakan segala sesuatu itu dan tetap sisipkan nilai keindonesiaan kita. Nah, kalau umpama kita hobi banget dengan sosial media, Twitter, Facebook, IG, kita buat atau kita posting narasi-narasi baik tentang Indonesia. Indonesia ini tidak kekurangan konten. Ribuan tujuan wisata, ratusan bahasa, dan banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Postinglah. Di antara postingan-postingan galau kalian, sisipin 2 atau 3 postingan terkait tentang Indonesia. Ini juga sudah bela negara. Dan ini masih ada dari Rahmat Azizi, dan kemudian ada Yuni bin Saniro, Bayu Buluk, dan seterusnya. Ini nanti akan kita kupas di podcast berikutnya. Jadi tetap sehat, ayo berbuat baik mulai dari sekecil apapun untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan negara. Banjiri sosial media kita dengan hal-hal baik tentang Indonesia, dengan spirit kebangsaan, dengan spirit kebaikan tentang Indonesia. Untuk pelajar, silahkan tetap belajar walaupun dalam kondisi yang serba sulit saat ini. Tetap semangat, raih prestasi. Ini adalah bela negara banget. Tetap jaga prokes. Salam sehat untuk kalian semua, salam sehat untuk Indonesia. Salam bela negara, yuk bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.